Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurhaliza dengan NPM 2217051057 dari kelas B akan menjelaskan tentang regular grammar. Jadi di sini ada 4 jenis grammar menurut Noam Chomsky. Grammar tipe yang pertama itu ada tipe 3. Grammar yang diterima itu adalah regular grammar dan bahasa yang diterima adalah regular bahasa. Lalu automata yang digunakan untuk mendesain ini itu adalah finite state automata. Lalu yang kedua ada tipe 2. Grammar yang diterima adalah context free grammar dan bahasa yang diterima adalah context free language. Lalu automata yang digunakan untuk mendesainnya adalah pushdown automata. Lalu tipe yang ketiga adalah tipe 1. Grammar yang diterima adalah context sensitive grammar dan bahasa yang diterima adalah context sensitive language. Lalu automata yang digunakan untuk mendesain adalah linear bounded automaton. Lalu tipe terakhir itu ada tipe 0. Grammar yang diterima adalah grammarnya tidak dibatasi. Lalu bahasa yang diterima adalah bahasa yang dihitung secara rekursif. Lalu automatanya adalah Turing machine. Suatu regular grammar dinyatakan dengan 4 tupel, yaitu G sama dengan V, T, S, dan P. V itu adalah kumpulan variabel atau non-terminal simbol, dan T adalah kumpulan terminal simbol. S itu sebagai start simbol, dan P itu aturan produksi untuk terminal dan non-terminal. Jadi contohnya misalnya V-nya itu ada S, A, dan B. Untuk V ini huruf besar semua, lalu T-nya itu ada A dan B. S-nya itu startnya itu S, lalu aturan produksinya itu di sini S. S itu menghasilkan A dan B. Lalu A besar ini menghasilkan A kecil dan B besar ini menghasilkan B kecil. Jadi di sini misalnya contohnya kan V-nya itu ada S, A, dan B. Lalu T-nya ada A dan B. Startnya itu S. Jadi di sini S menghasilkan A dan B, A besar dan B besar. Lalu A besar menghasilkan A kecil dan B besar menghasilkan B kecil. Regular grammar itu ada 2, ada right linear grammar dan left linear grammar. Kalau right linear grammar itu di sini A besar, X, lalu B. A ini kan tadi non-terminal, B ini terminal. Iya. Di mana A dan B adalah elemen dari V dan X adalah elemen dari T. Contohnya adalah S menghasilkan A, B, S atau B. Perbedaan antara right linear dan left linear adalah di terminal. Di terminal. Kalau right linear itu terminalnya di sebelah kanan dari non-terminal. Non-terminalnya di sebelah kanan dari terminalnya, sedangkan left linear adalah di sebelah kiri dari terminal tersebut. Lalu ada context free language. Context free grammar dinyatakan dengan 4 tupel. Itu mirip dengan yang tadi, kecuali ini. Di sini kumpulan terminal simbolnya dinyatakan dengan sigma, sedangkan tadi dengan T. Context free grammar memiliki aturan produksi yaitu A menghasilkan alpha, di mana alpha adalah gabungan dari terminal dan non-terminal closure. Ini tertutup kurung rawal. Jadi maksudnya A gabungan dari V
dan sigma closure. Jadi A ini bisa muncul atau bisa tidak muncul. Alpha maksudnya. Jadi alpha ini bisa muncul atau bisa tidak muncul. Dan A adalah elemen dari non-terminal. Jadi di sini contohnya untuk menghasilkan bahasa yang menerima jadi di sini contohnya untuk menghasilkan bahasa yang menghasilkan jumlah A dan B sama dalam bentuk A pangkat N, B pangkat N, context free grammarnya akan didefinisikan sebagai berikut. Jadi G ini S dan A-nya ini sebagai non-terminal, A, B kecil ini sebagai terminal, dan startnya itu S. Jadi di sini S itu dia menghasilkan A kecil, A besar, dan B. Dan A besar ini menghasilkan A kecil, A besar, dan B. Jadi setiap A besar ini kita tulis ulang dengan ini. Jadi kan S awalnya itu ini, kita tulis di sini A kecil, A besar, dan B. Lalu A besarnya kita gantikan dengan A kecil, A besar, dan B. Jadinya A kecil, A kecil, A besar, B kecil, B kecil. Lalu A besar di sini kita tulis kembali dengan A kecil, A besar, dan B kecil. Jadinya seperti ini. A kecil, A kecil, A kecil, A besar, B kecil, B kecil, dan B kecil. Lalu di sini kan A besarnya itu bisa sebagai A besar, A kecil, A besar, B kecil, atau epsilon. Jadi sekarang kita coba ganti A-nya sebagai epsilon. Jadinya kan kalau epsilon nggak usah ditulis, jadinya langsung aja A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Karena di sini A yang besar ini udah kita ganti dengan epsilon. Di sini kan kelihatan A kecilnya ada 3 dan B kecilnya ada 3, jadi bisa kita tulis sebagai A pangkat 3 dan B pangkat 3. Kan di sini kelihatan sih berapapun jumlah A kecil dan jumlah A besar, A kecil dan B kecil itu selalu sama jumlahnya. Jadinya sama aja bisa ditulis AN sama dengan BN, karena berapapun ini diulang maka jumlah A kecil dan B kecilnya akan selalu sama. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.